Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Erika Pade dari kelas 2F dengan NIM 151422146, mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Asni Ilham, SPD, MSI. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS yang terdiri dari 4 soal. Soal yang pertama, sebagai seorang mahasiswa PGSD, Anda perlu mempelajari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Menurut pendapat Anda, apa manfaat mempelajari mata kuliah tersebut? Dan sebelum itu, psikologi pendidikan merupakan salah satu cabang yang mempelajari tentang cara melatih, mengajar, mengayomi, dan mendidik seseorang dalam lingkungan pendidikan. Pendidikan memang tidak bisa dilepaskan dari psikologi. Pengetahuan psikologi tentang peserta didik menjadi hal yang sangat penting dalam pendidikan. Oleh karena itu, menguasai pengetahuan tentang psikologi sudah seharusnya menjadi kebutuhan bagi para calon-calon guru. Dengan mempelajari psikologi pendidikan, berarti kita belajar tentang aspek psikologi siswa, sehingga calon guru memiliki bekal dasar dalam melaksanakan teknik pembelajaran yang efektif diterapkan dalam keadaan karakteristik siswa tertentu. Menurut saya, dalam psikologi pendidikan, seorang calon guru akan mengetahui seluk-beluk perbedaan karakter siswa dalam belajar dan cara mengatasi setiap perbedaan karakter tersebut. Sehingga dengan mempelajari psikologi pendidikan, calon guru mengetahui betul perbedaan karakter siswa dan tidak bingung dalam menghadapinya. Pemahaman kita sebagai calon guru tentang psikologi pendidikan memungkinkan untuk terwujudnya interaksi dengan siswa secara lebih bijak, penuh empati, dan menjadi sosok yang menyenangkan di hadapan siswanya. Selanjutnya, soal yang kedua, ada beberapa teori belajar yang dikemukakan para ahli. Pilih salah satu dari teori belajar tersebut dan beri alasan Anda memilih teori tersebut dihubungkan dengan proses pembelajaran di sekolah. Baik, saya memilih teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif berfokus pada penggunaan unsur kognitif dalam proses belajar. Sebenarnya, teori ini muncul sebagai reaksi terhadap aliran behavioristik yang memandang bahwa perubahan perilaku seseorang dapat diamati dan diuji berdasarkan hal yang terlihat jelas. Dalam teori kognitif, belajar bukan cuma sekedar interaksi antara stimulus dan respon, tapi juga melibatkan berbagai faktor yang ada dalam diri individu. Karena itu, teori belajar kognitif menekankan bahwa proses belajar meliputi kegiatan mental yang aktif dalam rangka mencapai, mengingat, dan menggunakan pengetahuan. Dalam menerapkan teori belajar kognitif di sekolah, berfokus pada proses berpikir siswa dan memberikan strategi yang tepat berdasarkan fungsi kognitif mereka. Libatkan siswa dalam berbagai kegiatan, seperti memberikan waktu bagi mereka untuk bertanya, kesempatan untuk membuat kesalahan dan memperbaikinya, serta merefleksikan diri dan agar dapat membantu mereka dalam memahami proses mental. Selanjutnya, soal yang ketiga, setiap siswa memiliki gaya belajar dan gaya berpikir yang berbeda,
Jelaskan peran guru dalam menghadapi perbedaan siswa tersebut. Peran guru dalam mengatasi diferensiasi gaya belajar siswa yaitu dengan melakukan pendekatan pada semua anak didik. Selain dekat dengan anak didik mereka, hal itu guru juga bisa untuk mengetahui karakteristik mereka dan bagaimana cara belajar mereka. Setelah itu, guru bisa menentukan strategi pembelajaran apa yang tepat yang akan digunakan. Guru juga bisa mengajar dengan menggunakan metode pembelajaran yang berbeda agar siswa tidak merasa bosan dalam belajar. Karena biasanya kelas rendah masih harus dibimbing secara intensif. Selain itu, juga perlu pengawasan dan pendekatan yang lebih ekstra kepada anak-anak karena setiap anak pasti berbeda. Selanjutnya soal yang terakhir. Akhir-akhir ini beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya motivasi belajar siswa sekolah dasar yang rendah. Menurut Anda, apa yang menyebabkannya dan upaya apa yang harus dilaksanakan agar motivasi belajar siswa akan meningkat? Menurunnya hasil belajar siswa diakibatkan beberapa faktor, baik faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri, maupun faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa. Beberapa faktor internal yang berpengaruh dalam belajar siswa yaitu sikap malas, membuang-buang waktu, menggampangkan tugas, cara belajar siswa di rumah yang terlalu santai. Sedangkan faktor eksternal yang berpengaruh dalam belajar siswa adalah faktor dari keluarga, seperti masalah dari keluarga yang mempengaruhi belajar, dan dari faktor sekolah lebih banyak dipengaruhi oleh gurunya. Karena guru tidak hanya sekedar memberi ilmunya, tetapi juga secara tidak langsung memberikan watak kepada siswa. Jadi, dukungan dari guru sangat dibutuhkan agar siswa semangat untuk belajar. Selain itu, ketika peran dari keluarga tidak bisa lagi berperan, maka dari faktor sekolah lah yang harus memicu belajar siswa. Karena dari beberapa contoh kasus yang ada, siswa yang mempunyai masalah keluarga rentan terhadap prestasinya yang dikarenakan kurangnya belajar. Dan disinilah peran dari sekolah yang harus memicu tingkat belajar siswa. Upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa ialah yang pertama, menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam. Jika siswa sudah mulai bosan dengan materi yang disampaikan, guru bisa mengubah metode dengan yang lain, seperti metode diskusi, metode sesi tanya jawab, demonstrasi, dan sebagainya. Yang kedua, guru bisa menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif. Keaktifan siswa bisa mendorong dirinya untuk terus belajar dan semangat dalam memecahkan suatu permasalahan. Contohnya, dengan memberikan sejumlah pertanyaan berorientasi HOTS bagi siswa yang berani menjawab baik benar maupun salah akan mendapatkan reward yang menguntungkan. Yang ketiga, memanfaatkan media seoptimal mungkin. Melalui media, siswa bisa mendapatkan hal baru yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya. Menciptakan
kompetisi. Contoh motivasi belajar siswa melalui kompetisi ialah dengan membuat cerdas cermat di dalam kelas. Kondisi inilah yang nantinya bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang terakhir ialah pujian. Pujian merupakan ucapan yang bisa memberikan sentuhan positif secara verbal. Melalui pujian, seseorang akan merasa dihargai. Begitu juga dengan para peserta didik. Contohnya, guru bisa memberikan apresiasi berupa pujian pada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Baik, itulah tadi jawaban saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.